Untuk pertama kalinya, aku ngekos. Sebagai seorang pengangguran yang sudah jelas kadang merasa bosan, aku berencana untuk mencari suasana baru di tempat yang baru. Dan setelah 2 detik kupikirkan, aku memutuskan untuk ke Sumatera Selatan. Sebelum berangkat, aku mempersiapkan segala hal yang diperlukan selama aku di sana, dan supaya persiapan lebih matang, aku membuat list semua yang mungkin kubutuhkan, seperti pakaian untuk ganti, alat masak dan makan, perlengkapan mandi, kebutuhan konten, dan yang paling penting, tempat tinggal selama aku di sana. Mari kita mulai. Step 1, pakaian untuk ganti. Ku mulai dari membuka lemari, memilih, mengambil, melipat, dan kemudian kumasukkan ke dalam tas. Step 2, alat masak dan makan. Karena warung makan di sana tidak buka 24 jam, aku menyiapkan segala alat-alat masak seperti kompor, nesting, gas portable, sendok garpu, dan juga gelas. Step 3, perlengkapan mandi. Alat mandi cukup handuk dan sikat gigi saja. Sabun, sampo, dan pasta gigi gampang, beli aja di sana nanti. Step 4, kebutuhan konten. Untuk mengantisipasi kegabutanku selama di sana, aku memutuskan untuk membawa tripod. Karena kalau lagi gabut dan nggak tahu mau ngapain, biasanya aku membuat video. Step 5, tempat tinggal selama aku di sana. Untuk mencari suasana baru, mencari ketenangan atas berisiknya pikiran, aku memutuskan untuk mencari kontrakan. Hari sudah tiba. Kisah ini kumulai dengan memakai celana. Ku ambil jaket yang tergantung di paku dan ku pakai biar tubuh nggak kedinginan. Juga dengan topi yang kubeli beberapa waktu lalu biar kepala nggak kepanasan. Ku ambil sepatu yang sejujurnya jarang ku gunakan. Ku pakaikan di kedua kaki, lalu ku ikat pelan-pelan dengan rapi. Ku ambil tas di kamar, ku gendong dengan benar, lalu ku matikan lampu dengan menekan saklar. Jemputan yang ditunggu sudah datang. Mari kita awali perjalanan ini dengan meminta doa orang tua, sekaligus berpamitan. Dalam perjalanan, kuda besi membawaku menuju pemberangkatan. Jangan lupa sarapan sebagai upaya mengisi tenaga, juga harus dihabiskan supaya yang dibayar tidak sia-sia. Sampai stasiun, langsung ku cetak tiket yang sudah lama ku pesan online. Lanjut ke proses verifikasi sebagai upaya pembenahan atas data diri. Benar kata orang, menunggu itu membosankan. Iseng-iseng aku menepi, tiba-tiba sudah di dalam kereta api. Sedikit demi sedikit, kereta api membawaku melewati berbagai stasiun. Meski tak kenal, beberapa kesibukan tampak memenuhi wajah para penumpang. Ada yang sibuk dengan ponselnya, bermain dengan anaknya, memenuhi amunisinya, mengobrol dengan orang di sampingnya, hingga pada akhirnya aku tiba di stasiun yang ketujuh, menegaskan inilah awal dari chapter baru. Sudah hampir sore, dengan perjalanan yang tak sempat terdokumentasikan, aku sampai di kontrakan, dan ya, aku sedang makan. Itu habis, karena ya, aku sangat lapar. Hari pertama aku di kontrakan, semuanya masih baik-baik saja. Mulai bikin konten berbicara di depan kamera, membereskan semua perlengkapan yang ya kalian bisa lihat sendiri. Itu cukup berantakan. Menyusun pakaian di lemari dan menerima tamu beberapa kawan yang sudah lama tak bersua. HP ku cas, lampu ku matikan dan mata ku pejamkan. Hari kedua, aku mulai bosan. Untuk mengatasi itu, aku mulai mencari inspirasi. Ku ambil kompor, ku nyalakan apinya. Ku seduh kopi, ku aduk searah jarum jam sebanyak 13 kali. Ku lanjutkan dengan menonton video-video Agung Hapsah, berharap bisa dapat inspirasi sampai aku lupa kalau aku belum ngopi. Untuk itu, ngopi dulu Mas.
Ku buka jendela, kunikmati suara hujan dan suasana dingin yang cukup anggun dalam menyapa. Ku buka kembali pintu yang sedari tadi ku buka tutup. Ku perhatikan arah angin. Sepertinya aku tahu harus ngapain. Tidur! Hari ketiga, aku mencoba keluar dari kontrakan. Aku ke taman, berfoto-foto dengan berbagai hewan. Ya, aku juga tahu itu bukan hewan sungguhan. Aku berbelanja ke pasar, mencoba menyusuri lingkungan sekitar, lalu kembali dengan membawa beberapa bungkus makanan. Semua dibeli untuk sarapan, menegaskan bahwa menjaga energi tak cukup dengan harapan. Untuk itu, mari kidang, mari kita madang. And finally, di hari keempat, aku benar-benar merasa bosan. Tidak ada teman, tidak ada kegiatan. Semua yang bisa kulakukan terasa sangat membosankan. Kemarin sebelum berangkat, aku merasa ini akan menjadi sangat menyenangkan. Banyak waktu untuk sendiri, bermalas-malasan, main HP sampai lupa waktu, atau mungkin bisa tidur seharian. Sampai pada akhirnya aku menyadari bahwa tidak ada kebebasan yang benar-benar menyenangkan. Seintrovert apapun kita tetap butuh teman untuk berbicara. Semampu apapun kita untuk hidup sendiri, kita adalah manusia yang tak bisa lepas dari sifat sosialnya. Sampai pada akhirnya aku mengerti bahwa ketenangan bukan hanya tentang kesendirian, dan kenyamanan tidak selalu tentang mengasingkan diri dari keramaian. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari untuk mengerti bahwa hidup memang seberarti ini. Waktu, kesempatan, dan teman berbicara adalah sedikit dari banyaknya hal yang sudah seharusnya kita hargai keberadaannya. Aku Anip Lakadari, sampai jumpa, dan tetaplah baik-baik saja.